wabarakatuh. Pak Ayahdi selaku dosen pembimbing etika bisnis. Syukur, marilah kita banggakan pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atas topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang budaya dan etika. Saya M. Abizar Fiansis Putra dengan NIM 210301200 selaku moderator dan pembaca materi. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang dimana anggota kelompok kami adalah saya Nur Anissa Faizana dengan NIM 210301204 sebagai pembaca materi. Saya Novia Rosida NIM 210301271 sebagai pembaca materi. Baiklah, kita akan memulai presentasi hari ini. Latar belakang. Perubahan lingkungan semakin turbulen, sistem dan subsistem. Organisasi menjadi makin terbuka dan tingkat persaingan semakin ketat dan tajam. Bahkan semakin tidak menentu arah perubahannya. Secara eksplisit, turbulensi dalam sistem ekonomi dapat menciptakan berbagai ancaman yang dapat melemahkan daya saing perusahaan atau bahkan menyingkirkan dan lingkungan perusahaannya. Percepatan perubahan lingkungan ini dapat berakibat pada perubahan budaya perusahaan. Secara umum, individu dilatar belakangi oleh budaya yang mempengaruhi perilakunya. Budaya menuntut individu untuk berperilaku dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajari. Budaya sesungguhnya tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan pada setiap anggota baru. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota selama mereka berada dalam lingkungan organisasi tersebut. Dan dapat dianggap sebagai ciri khas yang membedakan sebuah organisasi dengan yang lainnya. Konsep budaya. Secara umum, individu dilatar belakangi oleh budaya yang mempengaruhi perilaku mereka. Budaya menuntut individu untuk dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajari. Teori manajemen modern menekankan tugasnya. Perilaku tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh budaya organisasi. Baik buruknya layanan manajerial ditentukan oleh perilaku manajerial. Puas atau tidaknya konsumen, pelanggan, nasabah, atau klien tergantung pada perilaku tersebut. Maka budaya organisasi sesungguhnya tumbuh karena ciptaan dan dikembangkan oleh individu-individu dalam organisasi, sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada setiap anggota baru. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota yang selama mereka berada dalam lingkungan organisasi tersebut dan dianggap sebagai ciri khas yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya. Terdapat banyak keuntungan bila perusahaan memiliki budaya yang kuat, adaptif, dan kooperatif, yakni 1. Budaya perusahaan sangat menentukan etika kerja. Caranya banyak perusahaan memberi hadiah kepada karyawan yang tidak pernah terlambat sampai setahun penuh hari kerja. 2. Budaya perusahaan memberi arah pengembangan bisnis.
adanya evaluasi terhadap visi, misi, struktur, maka budaya perusahaan mendukung terhadap kejelasan arah pengembangan bisnis. 3. Budaya perusahaan mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas budaya yang dinamis dan kreatif, memberikan jaminan tumbuhnya kreativitas pada semua level, maka para pegawainya tidak akan terjebak dalam aktivitas rutin. 4. Budaya perusahaan mengembangkan kualitas barang dan jasa. Bila ada komitmen sistem nilai, maka gerak organisasi dalam menekankan masalah mutu akan terjaga dengan baik. 5. Budaya perusahaan memotivasi pegawai mencapai prestasi tinggi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab. Menurut Cameron, dari banyak indikator keefektifan organisasi muncul dua dimensi utama, yaitu indikatornya diorganisasikan ke dalam 4 kelompok utama atau 4 kuadran budaya, atau disebut juga sebagai 4 jenis budaya yang dapat diterangkan sebagai berikut. Dimensi pertama, dimensi ini membedakan kriteria keefektifan yang menekankan pada fleksibilitas, keluasan, dan dinamis. Dengan dari kriteria menekankan stabilitas, tatanan, dan kontrol. Sebagai contoh, beberapa organisasi dipandang efektif jika mereka melakukan perubahan dapat beradaptasi dan bersifat organik jika mereka melakukan perubahan dapat beradaptasi dan bersifat organik seperti Microsoft atau Nike. Dimensi kedua, dimensi ini membedakan kriteria keefektifan yang menekankan pada orientasi internal, integrasi, dan kesatuan dengan kriteria keefektifan yang menekankan pada orientasi eksternal, diferensiasi, dan persaingan. Sebagai contoh, beberapa organisasi dipandang efektif jika mereka memiliki karakteristik keharmonisan internal seperti BMW atau HPW. B. Pengaruh budaya terhadap perilaku dan sistem nilai. Kas 1996 mengatakan budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan sebagai sistem nilai serta kepercayaan yang dianut bersama berinteraksi dengan anggota organisasi. Struktur dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku, Kother dan Hesketh 1992 menyatakan bahwa budaya organisasi bersumber dari beberapa orang, lebih sering hanya dari satu orang pendiri perusahaan. Orang tersebut akan mengembangkan strategi sesuai lingkungan bisnis yang dikelolanya, yang pada akhirnya akan menjadi kultur di perusahaan. Yang kelima, pentingnya budaya organisasi. Budaya organisasi dinilai penting karena budaya menentukan suatu kepribadian organisasi secara keseluruhan dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku para anggotanya. Budaya yang dapat diamati ditemukan dalam upacara, ritual, cerita, pahlawan, dan simbol-simbol organisasi. Dalam organisasi-organisasi dengan budaya yang kuat, para anggotanya berkelakuan dengan pemahaman yang mendukung pencapaian tujuan. Tujuan penting organisasi, para manajer membuat penyebaran nilai-nilai dan penggunaan cerita, upacara, pahlawan, dan bahasa yang baik untuk memperkuat nilai-nilai ini di dalam kehidupan sehari-hari. D. Fungsi budaya organisasi. 1. Budaya memberikan nuansa identitas bagi karyawan. 2. Budaya membantu menimbulkan komitmen karyawan terhadap sesuatu. 3. Yang lebih besar daripada mereka sendiri. 4. Budaya menambah stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem sosial. 5. Budaya adalah kerangka referensi bagi karyawan agar digunakan untuk menerima berbagai kegiatan organisasional dan juga sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. E. Faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. 1. Karakteristik sosial masyarakat.
Karakteristik sosial masyarakat di mana perusahaan beroperasi merupakan faktor mendasar yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Contoh karakter sosial masyarakat, sosial di Jepang mempengaruhi pembentukan perusahaan Jepang yang pada akhirnya senioritas dan kolektivitas. 2. Tipe masyarakat bisnis. Tipe masyarakat bisnis juga mempengaruhi pembentukan budaya organisasi, seperti perilaku perusahaan yang hidup di tengah masyarakat, memiliki ciri yang baku dan profesional yang bekerja pada perusahaan, contohnya perbankan, asuransi, jasa akuntansi, dan lain sebagainya. 3. Kapasitas dan kemampuan kendali perusahaan. Pembentukan budaya organisasi juga dipengaruhi oleh sejarah berdiri dan berkembangnya perusahaan tersebut. Para pendiri memiliki peran penting dalam meletakkan fondasi perusahaan dengan menanamkan visi, nilai-nilai dan norma-norma yang harus diikuti oleh para pekerja agar mampu menjalankan dan memacu kegiatan usaha yang diharapkan oleh para pendirinya. F. Hubungan etika dan budaya. Penegakan etika bisnis perlu diterapkan dalam perusahaan, mulai dengan penetapan kebijakan dari mulai proses produksi sampai proses pemasaran yang bersifat etis. Ketika dalam implementasinya selalu dipengaruhi proses perumusan etika bisnis dalam dua hal. 1. Agama dan budaya dianggap sebagai sumber utama hukum, peraturan, dan kode etik. 2. Agama dan budaya lebih independen dalam etika bisnis dibanding jenis etika bisnis lainnya. Terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan. 1. Tercopotannya budaya perusahaan yang baik. 2. Terbangunnya suatu fungsi organisasi berdasarkan saling terpercaya. 3. Terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Terdapat beberapa alasan yang mendorong dilakukannya tindakan tidak etika dalam dunia bisnis, walaupun bertentangan dengan pribadi. 1. Untuk mencapai keuntungan perusahaan. 2. Untuk berlaku umum di masyarakat. 3. Karena ingin atasan. Budaya menuntut individu untuk berperilaku dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajari, bagaimana karyawan berperilaku, dan apa yang harus mereka lakukan. Banyak dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh organisasi atau perusahaan tersebut. G. Kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis. Beberapa kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis yaitu 1. Mentalitas para pelaku bisnis, terutama top manajemen yang secara moral rendah, sehingga berdampak pada seluruh kinerja bisnis. Perilaku perusahaan yang etis biasanya banyak bergantung pada aturan itu, berjenjang dari mulai atas ke tingkat rendah. 2. Faktor budaya masyarakat yang cenderung memandang pekerjaan bisnis sebagai profesi yang penuh dengan tipu muslihat dan keserakahan serta bekerja menjadi untung. Bisnis merupakan pekerjaan yang kotor. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat kita memiliki persepsi yang keliru tentang profesi bisnis. 3. Faktor sistem politik dan sistem kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa sehingga menciptakan sistem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai norma. Hal ini dapat terlihat dalam bentuk KKN. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Abizar. Pengaruh etika terhadap budaya. Etika personal dan etika bisnis merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan keberadaannya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku manajer yang terinternalisasi menjadi perilaku jika etika menjadi nilai-nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka hal tersebut berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan yang pada gilirannya berpotensi menjadi sarana peningkatan kinerja. Etika bisnis adalah produk pendidikan etika masa kecil, namun tetap mempengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Terdapat pengaruh yang kuat antara etika personal dari manajer terhadap tingkah laku etis dalam pengambilan keputusan. Demikian tadi diskusi kelompok kami
Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.